Perkenalkan, kami dari kelompok 02 kelas 01 Bangunan Air. Saya Ahmad Hafiz Nur Rahman, NIM 150181012. Saya Vita Hartanto, NIM 150180115. Saya Azifah Zatur Rahma, NIM 1501811. Saya Suranta Sembiring, NIM 150180007. Selamat pagi kami ucapkan untuk dosen kami Pak Agung Wiono dan Pak Joko Nugroho beserta teman-teman kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu mendesain bendung. Bendung yang kami desain adalah bendung yang dianalisis dari aliran Sungai Cilamaya Cipendei. Nah, latar belakang dari pembangunan bendung yaitu di mana kebutuhan air merupakan salah satu kepentingan manusia yang sangat vital dan meningkat seiring berjalannya waktu dan meningkatnya populasi manusia. Nah, untuk itu sebagai engineer kita harus memastikan jumlah air sungai yang masuk ke jaringan irigasi sehingga diperlukan suatu bangunan air berupa bendung. Bendung juga digunakan untuk meninggikan muka air dari suatu aliran sungai sampai ketinggian yang diperlukan sehingga air dapat dialirkan ke saluran irigasi hingga ke petak tersier terakhir. Nah, selain itu bendung juga memiliki beberapa fungsi lain seperti menyediakan ketersediaan air di masyarakat, hingga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata dan lain-lain. Nah, daerah tinjauan dari perencanaan bendung kelompok kami adalah aliran Sungai Cilamaya Cipendei yang merupakan imbas dari Das Citarum Hilir. Nah, lokasi ini berada di Desa Cipendei, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Stasiun hujan yang ditinjau ada 3, yaitu Stasiun Ciherang, Subang, dan Kasomalang. Selanjutnya adalah data hidrologi yang digunakan dalam perencanaan bendung. Dari tugas besar mata kuliah rekayasa hidrologi diperoleh bahwa luas das yaitu 213,86 km persegi. Nah, data-data lain yaitu berupa data hujan harian maksimum dari tugas besar rekayasa hidrologi kemudian dianalisis untuk mendapatkan debit hujan rencana. Analisis yang dilakukan berupa analisis frekuensi distribusi hujan menggunakan 4 distribusi yaitu normal, gumbel, log normal, dan log Pearson tipe 3. Kemudian hasil distribusi tersebut diuji berdasarkan 2 uji yaitu chi-square dan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian dapat dari kedua uji tersebut ditentukan distribusi yang paling sesuai yang diambil sebagai curah hujan rencana. Nah, curah hujan rencana tersebut dibuat ke dalam hidrograf menggunakan metode SCS dan Schneider-Alexeyev sehingga pada akhirnya diperoleh debit rencana periode ulang 100 tahun dengan hasil SCS dengan metode SCS sebesar 739,84 meter kubik per second dan debit rencana metode Schneider-Alexeyev yaitu 892,9 meter kubik per second. Sehingga untuk perencanaan bendung ini diambil nilai terbesar yaitu metode Schneider-Alexeyev sebesar 892,9 meter kubik per second. Selanjutnya dari data-data tersebut akan dilakukan perencanaan bendung. Nah, dari titik awal yang dari koordinat stasiun debit awal dari tugas rekayasa hidrologi didapatkan titik bendungnya itu ada di seperti yang digambar. Lalu dari titik tersebut dicari peta yang sekiranya bisa untuk dialiri dari sungai tersebut dengan menggunakan Google Maps. Lalu setelah ada petaknya, digambar saluran primer sama saluran tersiernya. Nah, titik ini itu memenuhi karena kemiringan dasar sungai tidak terlalu besar, terus lokasi bendung berada pada bagian sungai yang lurus dan gradiennya kecil, terus kemiringan rata-rata sungainya relatif landai, serta lahan tersedia dan akses ke lokasi rekonstruksinya itu terpenuhi. Nah, dari titik bendung tadi didapatkan data-data elevasi sawah tertinggi yaitu 338 meter
dan data-data yang lain seperti elevasi dasar sungai dan lebar sungai sebagai berikut. Terus data tanah ini didapatkan dari asumsi, terus dilakukan perhitungan perencanaan hidrolis bendung. Nah, yang pertama tinggi mercu bendung. Tinggi mercu bendung adalah elevasi dasar hulu ke puncak mercu. Didapatkan dari perhitungan data yang tertera, didapatkan TMB-nya 2,54 meter. Terus tinggi bendung. Tinggi bendung adalah elevasi dasar hilir ke puncak mercu. Didapatkan tinggi bendungnya 2,6 meter. Terus lebar bendung. Lebar bendung ini diambil dari lebar rata-rata sungai dari beberapa titik dengan bantuan Google Earth. Didapatkan rata-ratanya itu 15,65 meter. Terus lebar pintu pembilas. Lebar pintu pembilas ini ditambah tebal pilar pembagi adalah 1/10 dari lebar bersih bendung. Didapatkan lebar pintu terus tebal pilar. Tebal pilar ini digunakan rumus seperti yang tertera, didapatkan tebal pilarnya 1,45 meter. Oke, selanjutnya adalah perhitungan lebar efektif bendung, di mana rumusnya adalah seperti berikut dan diperoleh hasil 12,59 meter. Oke, selanjutnya adalah saluran pengambilan, di mana perhitungan ini dilakukan berdasarkan dari tugas besar, irigasi, dan drainase, di mana hasilnya dapat dilihat pada sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah penentuan H2, di mana H2 sendiri adalah muka air maksimum sungai di hilir bendung. Penentuan H2 ini dilakukan dengan cara iterasi dengan mengganti nilai asumsi H2 awal hingga diperoleh Q per QD sama dengan 1. Dan dari hasil iterasi diperoleh bahwa nilai H2 ada sebesar 5,395 meter. Oke, next yaitu adalah penentuan H1, di mana H1 adalah muka air maksimum di atas mercu bendung. Hal ini dilakukan dengan cara proses iterasi juga, yaitu antara debit hasil perhitungan Q hingga debit banjir di sana atau Q 100 sampai konvergen. Dari hasil iterasi diperoleh bahwa nilai H1 adalah 10,98 meter. Oke, selanjutnya adalah penentuan tipe dan dimensi kolam olah, di mana pada kali ini ada 3 yang akan dibahas, bucket, USBR 4, dan filter. Nah, dari tipe bucket itu telah lakukan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut, di mana R-min yang diperoleh adalah 12,406 meter dan T-min adalah 9,02 meter. Oke, tipe kedua yaitu pertama kita menentukan tipe USBR apa yang akan kita gunakan, apakah yang tipe USBR 3 atau USBR 4, di mana dari hasil diperoleh bahwa nilai FRU yaitu 4,006, di mana kurang dari 4,5 maka tipe USBR adalah tipe USBR tipe 4. Nah, akan dilakukan bahwa perhitungan parameter tipe USBR tipe 4, di mana hasilnya sebagai berikut. Tipe flukter, di mana hasilnya diperoleh juga sebagai berikut. Nah, ini adalah analisis di mana dari ketiga tersebut diperoleh hasil sebagai berikut, di mana bilang effort itu kurang dari 4,5. Dengan demikian bahwa hanya 2 option tersisa, yaitu bucket atau USBR tipe 4. Nah, pada USBR tipe 4 sendiri, nilai 2 YU-nya itu kurang lebih besar dari tinggi muka bendung di dasar hilir. Maka tipe tersebut tidak memungkinkan kita perhitungkan dalam desain, sehingga diambil tipe kolam olah, yaitu tipe bucket. Selanjutnya penentuan panjang lantai muka, di mana diperoleh hasil DS dan LS, di mana DS adalah 3,861 meter dan LS adalah 6,641 meter. Selanjutnya akan dibahas mengenai stabilitas dari bendung yang akan didesain. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di proses sebelumnya, maka didapatkan data desain final bendung dan kolam olah yang akan didesain. Pertama, jari-jari mercu sebesar 1,25 meter, T-min 9,02 meter, R-min jari-jari minimum dari kolam olah 12,41 meter, tinggi bendung P 2,61 meter, H1 10,98 meter, H2 5,935 meter, elevasi dasar hulu 340 meter, dasar hilir 338 meter, dan delta H sebesar 10,58 meter. Data ini akan digunakan untuk mendesain dari bendung pada AutoCAD, dan pada proses ini akan dilakukan trial and error karena dalam desain ini akan dicek nanti stabilitas apakah desain bendung yang dibuat telah sesuai memenuhi safety factor yang ditentukan atau tidak. Berikut adalah hasil desain yang disesuaikan dengan data desain yang dengan jari, dan ini telah memenuhi syarat. Gambar ini merupakan gambar pertama yang dilakukan apakah telah ditentukan.
itu nilai safety factor-nya bisa lebih dari 1,5. Ini gambar yang dibuat di AutoCAD. Baik, selanjutnya akan dilakukan perhitungan dan kontrol stabilitas bendung kondisi muka air normal. Karena pada perhitungan dan kontrol stabilitas ini dilakukan pada dua kondisi, yaitu kondisi muka air normal dan muka air banjir. Untuk muka air normal, dalam gaya-gayanya gaya untuk masing-masing pengaruh seperti pada tabel pertama ini. Terdapat gaya pengaruh hidrostatis, lumpur, kemudian bendung, gaya gempa, uplift. Sehingga didapatkan total gaya horizontal sebesar 465,48 kN. Sedangkan untuk gaya vertikalnya berdasarkan dari berat bendung dan uplift didapatkan 3.205,92. Untuk momennya didapatkan momen guling 7,67, sedangkan momen penahannya sebesar 61.616,45. Dengan demikian akan dilakukan perhitungan safety factor, yang mana safety factor perbandingan untuk momen merupakan perbandingan antara momen penahan dibagi dengan momen guling, sehingga didapatkan nilai safety factor guling sebesar 15,49. Selanjutnya, untuk safety factor geser adalah perbandingan antara sigma gaya vertikal dibagi sigma gaya horizontal. Didapatkan safety factor sebesar 6,89. Hal ini menunjukkan bahwa nilai safety factor untuk kondisi muka air normal telah melebihi dan telah memenuhi persyaratan, yang persyaratan menyatakan bahwa SF itu harus lebih besar dengan 1. Selanjutnya, untuk muka air banjir, dengan perhitungan yang sama dilakukan pada proses sebelumnya, dapatkan total untuk gaya horizontal sebesar 953,44 kN per meter, kemudian vertikalnya 20.372,21 kN per meter, dan untuk momen gulingnya 13.853, dan untuk momen penahannya 61.616,45. Sehingga didapatkan dengan cara yang sama untuk safety factor guling merupakan perbandingan dari momen tahanan dibagi momen guling didapatkan safety factor 4,45. Sedangkan untuk safety factor geser perbandingan antara vertikal dan horizontal didapatkan safety factor geser sebesar 2,9. Hal ini juga telah memenuhi persyaratan yang mana factor harus lebih besar dari 1,5. Dengan demikian, karena telah memenuhi safety factor yang telah ditentukan, maka gambar telah dibuat tadi sebagai dasar untuk kita mendesain bendungnya. Tidak perlu melakukan berulang, karena jika saya kurang dari 1 atau kurang 5, sesuai dengan perlu dilakukan, bendung tersebut dapat menahan gaya-gaya yang bekerja. Demikian, spesifikasi bendung untuk desain final adalah sebagai berikut. Material utama bendung adalah beton, lebar bendung selebar 15,65 meter, jari-jari mercu 1,25 meter, tinggi bendung 2,6 meter, tipe kolam olak yang dipilih ada bucket, dengan jari-jari kolam olak 15 meter, dan panjang lantai muka sepanjang 6,64 meter. Berikut adalah gambar desain bendung final yang telah sesuai dengan ukuran dan spesifikasi yang telah diberikan sebelumnya, sehingga didapatkan gambar sebagai berikut. Ini merupakan tipe kolam olak dengan panjang lantai muka 6,64 maksud saya, kemudian dengan jari-jari 15 meter, dan dengan bentuk fondasi yang demikian. Sehingga dengan bentuk fondasi yang demikian dapat menahan segala macam gaya dan momen yang bekerja dan dapat menghasilkan nilai safety factor lebih besar dari 1,5. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 02. Berdasarkan hasil desain yang telah kami lakukan, bahwa bendung yang didesain pada daerah tinjauan telah memenuhi persyaratan, sehingga diharapkan dapat bisa membantu masyarakat dan juga untuk memajukan bangunan air negara. Karena kami yakin Indonesia pasti bisa.